ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Waktu ada di pesantren dulu ada sekian kilo dari pesantren namanya jembatan Tengaran namanya. Jadi kan kecamatan Tengaran ada jembatan namanya jembatan Tengaran. Itu jembatan gantung besar. Dia itu seperti antara dua bukit gitu, kayak lembah. Itu pemandangannya bagus banget. Tapi serem jembatannya, dalam artian memang besar, gantung, ngeri, dan banyak bis maupun truk-truk yang melewati sehingga goyang-goyang itu kadang jembatannya. Dan ada sering lewat situ ya pakai bis atau semisalnya melihat sekitar pemandangan sampai Anda penasaran pengen banget kapan-kapan turun ke situ untuk lihat-lihat pemandangan. Bertahun-tahun di pesantren itu kemudian Anda belum bisa menikmati itu karena tidak ada teman yang bisa Anda ajak. Akhirnya suatu ketika di siang hari Anda sendirian pergi ke tempat itu, naik mobil ya, mostly mobil angkot ya. Di pesantren ketika itu nyetop angkot yang disebut oleh teman-teman namanya mobil kompor ya. Kemudian turun di daerah jembatan itu, bukan di jembatannya. Kalau turun di jembatan nggak ada orang turun di jembatan situ, dikira mau bunuh diri kali ya. Jadi turun di atasan sedikit, di dekat namanya kayak puskesmas atau kantor apa gitu. Makanya turun di situ. Dan Anda betul-betul hati itu ingin sekali, sesekali itu turun ke jembatan ke sungainya gitu. Karena penasaran, karena sungainya itu bukan sungai yang dalam, bukan. Sungai kayak lembah gitu, kemudian nanti ada sawah-sawah di sana. Pokoknya enak lah, nggak bisa diucapkan, nggak bisa dideskripsikan dengan kalimat pokoknya. Antum kesana aja kapan-kapan ya. Tapi biaya tanggung sendiri ya. Akhirnya Anda turun dan Anda cari jalan dari bukit-bukit itu untuk sampai ke lembah atau ke sungai maksudnya. Anda cari ke kebun-kebun dan Anda warga asing. Ketika itu
Ana masih SMP kelas 3. Maka akhirnya ketemu jalan-jalan setapak, turunlah kemudian lewat hutan-hutan atau kebun-kebun. Akhirnya ana berhasil ke sungai itu. Itu cita-cita ana sekian tahun, 3 tahun. Ada turun ke sungai itu. Dan kalau lihat dari atas jembatan kan naik mobil kan sepintas ngelihat sungai, air jernih, masya Allah lah gitu. Ana berharap banyak ikan, dan memang sejak kecil tuh ana seneng banget melihat film-film dokumenter di sungai-sungai kecil ada ikannya, itu seneng banget. Ana berhasil ke bawah dan pakai sendal. Kemudian anak ke sungainya, cetek dia semata kaki atau paling tingginya paling setengah lutut lah, setengah betis. Nah, kemudian dapatkan apa ikhwan? Ya indah, masya Allah, indah, masya Allah. Sepi, nggak ada siapa-siapa, petani pun nggak ada karena udah siang. Seger karena di kaki gunung merbabu. Ana memain-mainkan air kemudian, dan itu sendiri. Ya ini yang ana inginkan selama 3 tahun ini. Ana akhirnya dapat kenikmatan ini. Tapi kemudian sudah. Apa kemudian? Ya udah. Air, oh khalas air. Pemandangan ya udah selesai. Kemudian ana berpikir kemudian, ya udah seperti ini udah kan? Ya udah seperti ini. Akhirnya ana duduk-duduk sebentar. Ana enggak ada orang yang bisa ngobrol dengannya. Akhirnya ana balik. Nggak nyampe setengah jam atau nggak nyampe 1 jam, ana balik kemudian ke pesantren. Dan itu sendiri. Dan itu udah berapa kali ana melakukan adventure seperti itu ke alam lepas. Apa ibrahnya ya ikhwas sekalian? Ibrahnya adalah begitulah dunia, selalu begitu. Antum mencita-citakan bertahun-tahun untuk bisa menggapai sesuatu dari dunia ini tanpa adanya ambisi akhirat, maka yang antum dapatkan adalah seperti itu. Dunia itu selalu indah sebelum antum memilikinya. Ketika antum memilikinya, antum ingin yang lebih darinya, karena antum merasa oh seperti ini aja toh. Dan ketika antum mendapat lebih dari itu, antum akan terus mencari yang lebih darinya dan tidak akan puas dengannya. Dan selalu begitu. Sampai kemudian apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai antum menziarahi kubur untuk diam tinggal di kubur. Ziarah kubur untuk tinggal di kubur. Maka selesai sudah episode kenikmatan dunia itu. Selalu begitu ya kawan. Antum ingin menikah misalnya. Yang dipikirkan nikah apa? Gengsinya? Ya pokoknya nikah tuh enak. Urufnya kita itu kalau udah sekian tahun nikah, gitu kan? Gak ada niatan ayo bawa ke surga nanti punya anak yang insya Allah hafiz Quran. Gak ada niatan itu misalnya. Dulu mungkin sebagian dari kita nih. Setelah nikah apa yang antum dapatkan? Ya udah seperti itu. Pengen lagi kan? Pengen lagi. Ntar nikah kedua gitu lagi. Rasanya rasa perempuan juga sama. Punya anak ya manusia juga. Gak ada keluar anak brojol genderuwo misalnya, gak ada, manusia juga. Sama seperti itu. Dan segala kenikmatan duniawi, pertama ada perjuangan menujunya. Mendapatkannya pun tidak akan sempurna nikmatnya, karena pasti ada yang dikorbankan. Kemudian akan ada hisabnya. Kemudian ya pasti akan apa? Akan hilang kenikmatan dunia ini. Seperti itu. Makanya benar kata orang-orang. Apa yang antum lihat misalnya? Apa? Coba tebak. Yang indah dari jauh, tapi ketika antum sampai di sana kok ya udah gitu-gitu aja. Contohnya apa? Gunung dan bukit. Pergilah sana ke gunung, pergilah ke bukit. Oh indah dari jauh, masya Allah. Pasti sana banyak pohonnya, pasti binatangnya, pasti alamnya, dinginnya gunung. Pergilah ke gunung itu, ke spot yang antum pandang dari arah 10 km itu. Antum sampai sana ya apa yang antum lihat? Pohon, dedaunan, berserakan, tanah, sekali-kali ada binatang misalnya. Apalagi habis itu? Capek. Syukur-syukur gratis jalannya itu, ya. Capek.
Selesai, pulang nggak kira-kira? Pulang. Apakah antum akan tinggal terus di situ? Nggak bakal, dan nggak bakal mau. Hatta diwakafkan buat antum tanah itu, nggak bakal antum tinggal di situ. Begitu dunia, ikhwan. Seperti itu. Ya. Dan seseorang itu akan terus cari mana yang lebih enak daripada ini. Selalu begitu. Dan itu yang kita rasakan juga, misalnya kemarin Anda mempelajari di antara takdir Allah yang sangat-sangat mulia dan berhikmah luar biasa. Jadi ketika itu kita ke pantai selatan sama tim dan sama rekan-rekan kajian ke pantai selatan. Bukan buat larung laut sama nyiur belorong, bukan. Ya, justru melawan mereka sebenarnya. Nah, jadi ketika itu kita ya saking endesonya akan pantai ya, kita jahil akan pantai gitu. Pantai. Dilihat dari arah bukit kan, kita lewat bukit dulu. Itu indahnya luar biasa dan kerasa kecil sekali. Pengen ke situ. Tapi kita ke situ akhirnya. Jadi di pantai itu ada pertemuan antara sungai, kali dengan laut. Ya kan? Kalinya sih enggak dalam. Ya segini tok, sepinggang. Air kali dingin, air laut anget. Nah, itu siang-siang, duha lah jam 10-an gitu. Saya sama tim, beberapa tim, sebagiannya jalan ke tempat lain. Kita berenam atau sekian ada di situ. Tadinya kita di air sungai, mandi berendam enak, masya Allah. Ya, ditingkahi juga dengan ombak-ombak dari lautan gitu kan. Kebayang nggak entum? Kebayang nggak? Di sini ada yang pernah ke pantai kan? Minimal pernah lihat air laut lah ya. Kebayang ya? Air sungai gitu kan? Pertemuan antara air sungai dengan laut. Apa namanya itu? Hah? Terserah antum apa namanya, pokoknya itu namanya ya. Terus kemudian lama-lama kita kan menuju ke laut. Kita nyari challenge yang baru, kita nyari kenikmatan yang lebih gitu kan ya. Seperti itu manusia tuh, nyari kenikmatan lebih. Oh, ternyata gini doang ya gitu kan. Biasa manusia, anak kan manusia juga kayak antum. Antum kalau ketika itu sama anak mesti pikirannya sama. Oh, pengen ya ke sana, akhirnya menuju ke arah laut. Dan ternyata cuma segitu-segitu doang. Terus sampai agak ke tengah itu, kita disapu sama ombak. Wah, seneng banget itu. Seneng banget, masya Allah. Dan Anda belum pernah sebahagia model itu gitu loh, bersama teman-teman. Ya disapu, kemudian wah pokoknya nikmat banget. Terus kita menuju ke tengah gitu. Itu sadar nggak sadar gitu ke tengah. Sadar kita bakal ke tengah, nggak sadar karena saking nikmatnya gitu loh. Saking senangnya. Orang udah pandemi lama kan kita nggak pernah merasakan kenikmatan rihlah seperti ini. Akhirnya, masya Allah, meninggi kolbu kita. Makin ke tengah, makin gitu kan. Tiba-tiba dalam waktu sekejap, berapa detik kita sudah merasakan tiba-tiba air sudah segini aja. Dan antum bayangkan air sungai kan ngalir ke laut, ya. Dan air laut itu kan ke arah berlawanan, maksudnya ke pantai gitu kan ya. Nah, air sungai itu kan di bagian dalamnya. Dan ombak laut kan bagian atas air, permukaan air kan. Maka coba nih bayangkan, kaki antum terseret oleh air sungai yang menuju laut, sementara bagian atas antum terombak dengan ombak gitu ke arah yang berlawanan. Dan ini sekarang udah sampai segini dan kerasa di bawah ini antum kehisap menuju ke laut, terhisap menuju ke laut. Nah, kita pun udah merasakan udah bahaya ini. Dan memang sebenarnya bahaya bagi orang-orang pantai itu, nggak ada yang mau di situ. Kita aja yang juhala di situ ketika itu, di sana orang-orang jahil nih. Dan nggak ada yang mentanbih, mentahzir kita, nggak ada karena sepi. Maka itu masya Allah itu teman-teman, ayo balik gitu kan. Dan kemudian kita berusaha balik itu, kaki ini melawan arus air sungai yang menuju air laut. Dan pasir-pasir ini lebih mendukung apa? Air sungai kan di bawah pasir-pasirnya. Gimana kira-kira perasaan antum tuh gitu itu? Dan ombak ini nggak bisa mendorong antum karena tekanan di bawah lebih kencang menuju air laut, menuju ke laut. Gimana perasaan? Dan itu di tengah-tengah udah laut itu, udah laut tapi pertemuan dia. Beberapa ikhwan ini udah mulai. Dan kata salah satu tim kita, ana itu berusaha melawan 1 meter di bawah air sungai 3 meter belakang. Akhirnya susah man. Dan qadarullah anak ketika itu kloter paling terakhirnya ikhwan sekitar 1,5 meter depan anak.
Sampai udah gini-gini, sampai raut ada wajahnya mau tidak panik, tapi nggak bisa nggak panik gitu. Nggak bisa. Artis aja nggak bisa berpura-pura di situ. Tetap itu kerasa. Allah ya, bentar lagi nih kayaknya gitu. Ya, bawah nih udah terseret ini. Udah ya, gimana? Tapi harus ikhtiar. Bismillah gitu kan. Alhamdulillah, nggak tahu gimana caranya, Allah yang tahu lah. Alhamdulillah bisa berhasil, kita anak dan teman-teman udah mulai kembali ke daerah yang lebih aman. Wah, udah itu selamat itu. Itu kerasa cepet banget kejadian itu. Padahal mungkin pada hakikatnya bisa hampir 1 menit gitu loh. Tapi bagi kita cepet karena apa? Fokus, bener-bener gitu loh. Tiba-tiba udah selesai terjadi, selamat gitu aja. Dan ada di pantai itu langsung duduk kan, kita semua duduk merenung ya. Masya Allah. Akhirnya kemudian Anda menemukan hikmah dari itu semua, ikhwan. Itulah manusia terhadap dunia. Yang tadi udah dikasih enak nih, nyari dikit, nyari lagi, terus gitu sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan anak itu dan juga kawan-kawan. Kalau enggak, Anda enggak bisa lihat wajah antum lagi sekarang. Udah enggak ada lagi kan. Tapi alhamdulillah Allah kemudian berikan keselamatan. Silakan di apa ini? Tawassa'u wa tafassahu. Ya, meluaslah dan beri celah-celah bagi orang-orang yang tidak mendapatkan celah, ya. Dunia seperti itu, ikhwas sekalian. Muskilahnya adalah kalau misalnya candunya kita itu adalah di permainan dan kelalaian. Tiba-tiba mati aja. Dan orang-orang itu akan menyesal. Hatta idza ja'at sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sampai kemudian datang kiamat, kematian. Tiba-tiba, baghtah itu tiba-tiba. Mereka kemudian bilang ya hasratana. Duh, menyesal sekali kita. Ala ma farratna fiha. Kami telah meremehkan semua ini. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, dan mereka yahmilun, yaitu terbebani dengan auzar, dosa-dosa mereka di pundak-pundak mereka, di punggung-punggung mereka. Ala sama yazirun, betapa jeleknya dosa-dosa mereka. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, ada akhwat dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dosa kita kebanyakan nih. Ayo kita cari amalan, walaupun sebagian sudah tahu, amalan yang bisa membuat hancur atau luluh dosa-dosa kita, kecil maupun besar, insyaallah. Dan amalan itu yang mungkin semua dari kita setiap hari merutinkannya, dan setelah sholat fardu kita tahu amalan tersebut, yaitu subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, dan ditambahi dengan tahlil la ilaha illallah. Kita tahu amalan itu ya. Tadi pun kita melakukannya, alhamdulillah. Tapi ya kita segarkan lagi ilmu tersebut, pengetahuan tersebut dengan dalil, karena mungkin dalilnya kita lupa, atau dalilnya banyak tapi kita baru tahu sebagian. Dan mengetahui atau mengupas dalil itu ada keberkahan tersendiri, jemaah sekalian. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, sunnah itu atau hadis atau sunnah semuanya berkah. Semuanya berkah, walaupun simple, sederhana, tapi berkah. Sederhana tapi ditambahi oleh Allah itu lebih baik daripada bid'ah dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca sekarang hadis-hadisnya, dan Anda minta sebagian dari ikhwan atau seluruhnya atau siapapun yang punya catatan, tolong catat tanwi' atau peragaman dari zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya mungkin sebagian dari kita baru tahu, oh ternyata kriterianya ada beberapa ragam. Ya. Semoga kajian pagi ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum semua, dan juga pemirsa atau siapapun yang menonton ini biiznillah taala. Nas'alullaha al-barakah minhu. Ya, kita memohon kepada Allah taala barakah dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang memberi barokah adalah Allah, bukan ana, bukan antum, bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa doanya tadi? Zikirnya subhanallah dan alhamdulillah, Allahu akbar. Biasanya kita kenal 33 kali. Kemudian ada la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana insyaallah akan menyebutkan sekitar 6 atau 7 hadis lah kira-kira, atau sekitar itu ya, sekitar itu 6, 7 atau 8 hadis yang menghikayatkan tentang itu semua. Dan dari hadis-hadis tersebut kita bisa simpulkan beberapa kriteria zikir ini, ya. Baik, tapi sebelumnya kita tafsirkan dulu makna dari zikir tersebut, ya, supaya lebih dalam lagi kalau kita misalnya bertasbih, bertahmid, bertahlil atau bertakbir. Pertama apa? Subhanallah. Ya, subhanallah, yaitu maknanya unazzihullaha rabbal alamin an kulli naqsin. Saya mensucikan Allah Ta'ala Rabbul Alamin dari segala kekurangan dan aib. Itu makna subhanallah. Ya, artinya subhanallah apa? Saya mensucikan Allah Ta'ala. Maksudnya mensucikan, menganggap Allah tersucikan dari segala kekurangan maupun aib. Di segala sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada aib padanya, tidak ada kekurangan padanya. Ya, tidak ada kecacatan setitik pun. Allah Ta'ala sempurna dengan segala sifatnya, baik sifat zatiyah, fi'liyah, khabariyah, ma'nawi, dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Dan kenapa? Nah, ini ada soal yang sangat bagus. Kalau antum bisa menjawab, ana kasih hadiah insyaallah. Kenapa tasbih duluan baru tahmid? Tahmid itu pujian kan ya? Pujian ya. Kenapa tasbih duluan? Yaitu menganggap Allah tersucikan, bersih dari apa? Segala kekurangan dari aib. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa didahulukan tasbih daripada tahmid? Kenapa didahulukan mensucikan Allah daripada memuji Allah? Siapa yang bisa menjawab? Salah nggak apa-apa. Salah nggak dapat hadiah. Benar dapat. Ayo siapa? Yang salah mungkin bisa kasih hadiah ke yang benar. Nggak ada yang mau jawab itu? Ayo, siapa? Ayo. Ada yang bisa? Nggak bisa? Atau mau keywordnya? Kata kunci? Kata kunci mau? Nggak mau juga? Udah nih ceramah aja lah kalau gitu ya. Nggak bisa nih, yakin? Nyerah? Nih kata kunci ini nih. Terjemahkan nih kata kunci ini ya. At-takhliyah qabla tahliyah. Sok, yang bisa bahasa Arab? Ada yakin di sini bisa bahasa Arab? At-takhliyah qabla tahliyah. Tunjuk tangan. Apa terjemahannya? Jangan sampai akhwat yang jawab. Ayo. At-takhliyah qabla tahliyah. Atau gara-gara antum nggak tahu hadiahnya apa ya, jadi nggak mau ini ya. Nih anak kasih kunci motor, tapi nanti balikin habis kajian. Takhliyah qabla tahliyah. Siapa? Ayo jawab, nggak apa-apa. Tutup mata deh, ayo antum tunjuk tangan. Siapa? Nggak ada. Anak kasih kata kunci lebih lagi. Bukan kata kunci, ta'bir, ungkapan kunci. Nih. Siapa yang sudah mandi? Ketahuan belum mandi ini. Anda doang yang udah mandi kayak ini. Anda udah mandi alhamdulillah. Belum pada mandi, orang Depok emang. Ya kan dekat antum kan. Oke. Orang itu, antum punya parfum ya, parfum ya. Antum pakai parfum. Nih, ada antum mandi pakai parfum. Atau gimana urutannya? Mandi terus pakai parfum atau pakai parfum terus mandi? Atau enggak dua-duanya kayaknya? Oke, at-takhliyah qabla tahliyah. Yo, apa artinya? Silakan, Pak. Ini benar ini, Pak. Benar, Pak, tapi hadiahnya kecil aja, Pak ya. Ini benar, Pak. Iya. Tolong dikasih hadiahnya kecil aja, Pak. Enggak usah pakai box biar enggak keberatan ya. Kasih ke beliau. Jazakallah khair, Pak. Jadi mungkin maknanya adalah bersihkan dulu sebelum berhias. Betul, takhliyah itu sucikan, bersihkan, lepaskan dari kotoran
baru kemudian tahliyah, berhias. Maka sucikan dulu Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita hiasi dengan pujian kita. Ya, dan Allah Maha Indah. Oke, gitu ya. Itu sebabnya. Maka kalau nanti suatu saat hadir di benak antum, atau ditanya oleh anak antum, atau ditanya oleh murid antum, atau bini antum, tetangga, saudara dan seterusnya, kenapa kok tasbih dulu ya sebelum tahmid? Maka jawabannya, tasbih itu mensucikan Allah Ta'ala, tahmid memuji Allah. Mensucikan itu membersihkan, bukan membersihkan, maksudnya bukan membersihkan zat Allah, tapi membersihkan anggapan dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki cacat. Enggak sama sekali. Kemudian baru kita puji. Begitu. Itu makna dari takhliyah qabla tahliyah. Kalau nanti ditanya suatu ketika atau punya pertanyaan di benak. Oke. Jadi tasbih adalah maknanya usabbihullah, yaitu saya mensucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan aib. Kemudian habis tasbih apa? Subhanallah apa habis itu? Alhamdulillah. Ya. Orang banyak tuh alhamdulillah itu ya alhamdulillah tapi pakai nada lagu. Alhamdulillah. Nah itu. Wa syukrulillah, bersyukur. Di iklan-iklan kayak itu. Ya. Enggak perlu sampai sebegitunya gitu. Kita itu alhamdulillah maknai dengan benar. Artinya apa? Alhamdulillah. Alhamdu al-kamil al-mutlaq, yaitu pujian yang sempurna secara mutlak. Segala pujian, segala jenis pujian. Karena tidak ada satupun yang berhak diberikan kepadanya segala model pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan segala pujian. Manusia sehebat apapun, bahkan Rasulullah SAW untuk memuji beliau SAW itu limited, terbatas. Jangan sampai berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Misalnya, ya Rasulullah, tolong saya, engkau adalah penolong saya di dunia dan akhirat. Ghulu nggak nih? Ghulu, berlebihan. Nah sekarang penolong antum Rasulullah atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Maka nggak boleh antum kemudian ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah tolong kami. Sekarang nih beliau wafat, gaib bagi kita. Maka ini ada sisi pujian bahwasanya Rasulullah itu bersifat menolong padahal beliau telah wafat. Nggak bisa menolong antum, nggak bisa menolong antum sekarang. Maka nggak boleh kita menderajatkan Rasulullah di atas derajat kemakhlukan beliau sampai ke derajat Khalik pencipta, nggak boleh. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan segala macam pujian tertinggi. Walahu tsana'ul hasan. Untuknya lah pujian yang sangat baik. Iya. Jadi alhamdulillah yaitu segala puji, kemutlakan segala puji, segala jenis pujian itu hanya berhak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Qayyim begini, alhamdulillah, alhamdulillah al-ikhbaru bimahasinil mahmudi ala wajhil mahabbatilah, yaitu mengabarkan tentang kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji dengan maksud mencintainya. Ya, mengabarkan kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji dengan maksud apa? Mencintainya. Ya, mengabarkan. Jadi di pujian itu ada kabar. Di pujian ada kabar. Iya, ada kabar. Coba misalnya anak muji antum, cuman gitu doang, gitu doang, itu puji nggak tuh? Hah? Gimana, muji nggak? Doang, ya. Antum nyatat kemudian apa catatannya sampai 5 halaman, ya. Tadi fontnya gede-gede 50 fontnya, ya. Masya Allah. Antum kemudian, gitu doang, itu muji nggak? Itu takjub bukan muji. Coba, gila lu. Nah ini atau gila lu bro gitu misalnya. Muji gak nih? Bagi sebagian orang ini pujian. Tapi kan gila kan nggak terpuji. Masya Allah antum nih rajin amat. Muji nggak? Muji. Cukup di situ nggak? Udah cukup di situ. Nggak usah dipuji yang lain. Rajin banget antum, memang maha kuasa antum apa urus? Saya cuman gini doang, udah terbatas manusia itu dipuji. Tapi kalau Allah Ta'ala dipuji dengan segala sifat dan asma'nya, ya, dengan segala sifat
Dan antum punya pilihan banyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di semua doa antum. Ya Ghaffar, ya Ali, ya Kabir misalnya. Ali itu maksudnya yang maha tinggi, bukan Ali bin Abi Thalib. Wahai yang maha tinggi, ya Kabir, ya Mannan, banyak nama Allah antum pilih. Dan itu semakin banyak antum menyebutkan nama Allah untuk bertawassul di doa-doa antum, semakin magnificent doa tersebut insyaallah. Jadi memuji itu mengabarkan, bukan sebatas itu. Tapi sekarang kalau misalnya orang, nah ini kebanyakan dari kita nih, orang Indonesia nih, ngelihat sesuatu yang menakjubkan bilang apa? Gila dibilang. Pemandangan bagus dibilang gila. Gokil, ya. Dan hal-hal lainnya. Gitu doang. Enggak ada, Masya Allah. Ya Allah, betapa indahnya makhluk Allah Ta'ala. Bagaimana dengan Khaliqnya? Coba bilang gitulah. Kalau kita misal bergaul sama orang-orang yang belum ngaji misalnya, contohkan ke mereka. Ya, jangan ikut-ikutan kita rela bareng mereka, kemudian yang lain pada bilang gila, gokil, antum tambahkan majnun. Ya. Sama aja ini versi Arabnya ini, sama aja. Antum bilang Masya Allah, itu biar tertular orang-orang itu dan kebaikan dan keberkahan kalimat-kalimat itu. Jadi mengabarkan tentang kebaikan pihak yang dipuji dengan maksud mencintainya, gitu. Itu memuji, hamd namanya. Maka kalau misalnya antum alhamdulillah tok enggak ada rasa mencintai sama Allah, maka ini setengah-setengah. Walaupun ya tetap bagus sih, karena lafalnya masih bagus daripada lafal yang biasa orang-orang pada ngomongin ya. Ini alhamdulillah. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah. Nah gitu. Enak kan? Enak. Daripada gimana kabarnya bro? Ya tahu sendirilah antum gimana. Ya udah kelihatan ya, putus asa nih orang. Coba gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi sakit. Orang bingung. Sakit kok alhamdulillah sih? Enggak tahu berarti. Ajarkan kemudian akhir. Oh gitu ya, Masya Allah, indah banget ya. Akhirnya tertarik ngaji. Kan dapat hidayah orang dari situ. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yaitu pernyataan apa? Pernyataan tentang kemahabesaran atau ta'bir, ungkapan akan pengagungan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kita kan udah apa tadi? Tasbih. Ya, mensucikan Allah dari segala aib, ya. Kemudian kita hiasi lisan kita dengan pujian kepada Allah karena Dia yang paling berhak. Hanya Dialah yang berhak untuk segala pujian. Kemudian takbir, memuji Allah juga karena Dia yang maha besar. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang menggulinya. Maka kemudian setelah Allah Akbar apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, yang mana la ilaha illallah ini yang disebut kalimat apa? Ada sebutan la ilaha illallah, disebut istilahnya kalimah thayyibah. Ya, kalimah thayyibah. Ada sebutan lain untuk la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Kalimat tauhid. Ada juga sebutan la ilaha illallah sebagai kalimat ikhlas. Jadi 3 dan lain-lain. Kalimat syahadat itu sebutan la ilaha illallah. Maka kalau antum lihat kalimah thayyibah itu paling tingginya apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid apa? La ilaha illallah. Kemudian kalimat apa? Kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Begitu. Itu kalau ditanya nanti sama orang-orang atau untuk diri antum, ya itu kalimat thayyibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa faru'uha fis sama'." Permisalan dari Allah Subhanahu wa taala kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu seperti pohon yang sangat bagus, rindang, dan juga akarnya asluha thabit. Akarnya itu thabit. Thabit itu apa? Tetap nancep gitu loh, kuat thabit itu. Makanya ada bulan sabit dari kata thabit. Kenapa gitu? Karena bulan sabit itulah yang menjadikan syahr bulan itu apa? Tertetapkan sabit, ya. Maka ini asluha sabit, akarnya kuat. Kalau akarnya kuat kan berarti sehat itu pohon.
wa far'uha fis sama', cabang-cabang langit. Dan itu kalimat tauhid seperti itu, ikhwan. Semakin tertancap di qalbu antum, berakar betul-betul, maka amalan antum bakal semakin banyak dan berkahnya itu bakal lebih banyak lagi insyaallah. Enggak karena tauhid. Karena tauhid. La ilaha illallah. Begitu. Itu urutannya. Nanti kemudian ada kalimat wahdahu la syarikalah. Ini penekanan bahwasanya hanya satu-satunya Allah, wahdahu munfarid. Hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. La syarikalah, tiada yang berhak menjadi sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu, bahkan kenyataannya tidak ada sekutu Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah al-mulk. Kerajaan, dan miliknya lah segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Oke. Anda akan menyebutkan untuk antum beberapa hadis yang berkaitan atau kisaran dari beberapa zikir ini. Kita mulai hadis pertama, ikhwan. Tolong dicatat apanya ya? Dicatat model zikirnya. Ini semua berkaitan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar ya. Tolong dicatat biar kita nanti bisa meringkas sebenarnya yang sesuai sunnah apa saja model tasbih, tahmid, dan takbirnya dan tahlilnya ya. Pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Antum jangan catat hadisnya, apalagi bahasa Arabnya. Ini soalnya panjang-panjang ya, nggak bakal kuat antum. Catat intinya aja lah ya. Hadis pertama ya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah SAW bersabda, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Udah ditulis? Udah ditulis? Belum. Ya. Dengernya aja sempoyongan kalau nulis. Man sabbahallaha, barang siapa yang bertasbih kepada Allah fi duburi kulli salatin, di dubur, makna dubur di sini selepas setiap salat, dan makna salat di sini adalah salat fardu. Maksudnya salat fardu. Bertasbih 33 kali. Catat. Ya, ini catat dulu deh. Tasbih 33 nih. Hadis pertama, tasbih 33. Wa hamidallaha 33. Alhamdulillah bertahmid 33. Wa kabbarallaha 33. Bertakbir 33. Fatilka 99. Itu jumlahnya berapa? 99. Nina ya, gitu. Kalau orang Sunda, mana orang Sunda nih? Tadi mana orang Sunda? Nina ya. 99. Udah? Ditambah sama Rasulullah kemudian wa tamamul mi'ah. Kesempurnaan 100-nya apa? Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis pertama ya. 33 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa ganjarannya, ikhwan? Apa ganjarannya? Ghufirat khatayahu. Diampuni dosa-dosa dia, wa in kanat mithla zabadil bahar. Walaupun dosa-dosanya seperti kuantitasnya dan banyaknya seperti apa? Buih-buih di lautan. Buih-buih di lautan. Bikin album religius misalnya. Ini kan mau Ramadan nih. Kalau zaman-zaman dulu artis pada jadi alim mereka, bikin album religius. Ya, tiba-tiba alim dadakan. Ya, ada misalnya lagunya apa tentang dosa ya. Dosaku disebut dosaku sebanyak buih di lautan. Mas, kalau minta ampun jangan lewat lagu. Zikir aja setelah apa? Salat. Atau jangan-jangan nggak sholat nih, jangan-jangan nih.
Zikir setelah sholat fardu, lakukan ini. Nggak perlu capek-capek ke dapur rekaman, ke masjid aja. Sholat berjamaah fardu, kemudian habis itu zikir, diantaranya ini. Maka Allah ampuni dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan berapa banyak? Berapa banyak? Banyak banget dan selalu terperbaharui, ya nggak? Selalu ada nggak? Itulah mungkin jangan-jangan kita nih dosanya banyak, selalu diperbaharui dosanya, diupdate dan diupgrade, ya kan? Makin banyak angin, makin banyak buih nggak? Makin banyak buih. Antum lihat aja dia ombak di pantai kan, ketika saling melebur tuh air kan berbuih-buih itu, ya. Nah, buih-buih banyak. Sebanyak apapun itu, dengan zikir ini Allah Ta'ala hapus asal ikhlas. Dan antum niatkan ikuti sunnah Nabi SAW. Ya seperti itu. Cuman jangan meremehkan. Selepas sholat lega gitu, ya kemudian udah gak ada dosa nih, mumpung ada waktu kita dosa lagi aja. Ini kurang ajarin, namanya nantang ini. Ya apalagi habis lebaran kembali ke fitrah, ya mulai dari nol ya, gitu kan, udah nggak ada dosa lagi. Waduh, inilah indahnya Islam, katanya gitu. Akhirnya dosa lagi dia. Dia pas ditanya, loh kok balik lagi, katanya udah taubat. Kan masih nol. Nanti zuhur juga saya bisa lakuin ini, kemudian hilang lagi dosa. Ini namanya meremehkan. Yang kayak gini khawatirnya nggak diterima nih amalannya. Karena apa? Meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala dan azabnya. Itu malah khawatirnya kalau meremehkan berlebihan bisa keluar dari Islam. Hati-hati di masalah ini. Ya, jadi harus terus takut sama Allah dan berharap sama Allah. Jadi ingat itu yang dicatat, ingat itu hadis pertama. Hadis kedua, lafal Bukhari sekarang dari Abu Hurairah juga, tapi versi Bukhari. Nah ini ada cerita sedikit, ya. Kata beliau bercerita, ja'al fuqara ila Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang fakir. Fakir itu berarti fakiri, ya miskin. Mereka bertanya ke Nabi. Mereka bertanya gini, dhahaba ahlud duthuri minal amwali bidarajatil ula wa na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita, itu mereka dengan kekayaan mereka, harta mereka, mereka sudah dapat derajat yang paling tinggi, kenikmatan yang paling muqim, yang paling membuat mereka mendekam di surga. Gitu ya Rasulullah. Kita orang-orang fakir, mereka yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama kayak kita sholat, ya enggak? Orang miskin sama orang kaya sama nggak sholatnya? Paling pakainya dong beda, tapi sama nggak sholatnya? Sama. Kayak misalnya kita ngeliat, ada nggak di sini kelihatannya mana fakir mana miskin? Sama semuanya. Nggak ada yang kaya di sop pertama, yang miskin belakang pintu. Nggak ada kayak gitu peraturan kan? Sama. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Sama thariqah puasanya. Walahum fadlum min amwali yuhujjuna biha. Mereka punya kelebihan harta yang mereka bisa berhaji dengan harta itu. Wa ya'tamirun, mereka bisa umrah. Siapa di sini yang umrahnya lebih dari satu udah? Karena kayaknya, bukan karena dia ustadz. Kalau ustadz mah umrah lebih dari satu biasa, karena dia disuruh bimbing travel, kan? Gampang kalau ustadz insyaallah. Rezekinya masya Allah gitu. Enggak, maksudnya orang biasa gitu. Karena kayaknya umrah tiap tahun, kecuali pandemi. Ada mungkin, ya ada. Tiap tahun umrah. Apalagi umrahnya di akhir tahun karena lagi rame-ramenya kan, sekalian wisata. Ya wisatanya ke sana. Turki, Madinah, Makkah, masya Allah. Atau wisata Bon bin Ragunanya udah bangga banget. Ini mereka masya Allah. Ya. Wa yujahidun, mereka bisa berjihad dengan harta itu, bisa dengan menafkahkan hartanya untuk pedang-pedang, untuk alat-alat perang. Wa yatasaddaqun, mereka bisa bersedekah. Sekarang orang kalau kiri bisa apa ya, kawan? Iya bisa sholat ya, puasa ya itu andalannya memang. Kemudian haji, ngimpi, ya, umroh, ya berandai-andai aja, ada yang ngajak gitu kan, ngajak doang gitu kan. Kemudian jihad. Nah, kalau jihad dengan menafkahkan harta untuk jihad nggak bisa, mereka orang fakir. Sedekah, ya sedekah imet-imet.
bisa apa? Atau bahasa kita, aku mah apa atuh gitu kan. Maka kemudian Nabi SAW meredakan mereka. Tenang. Ala uhaddithukum in akhadtum adraktum man sabaqakum. Mau enggak saya kasih tahu? Kalau kamu melakukan ini, kamu bisa menyamai orang-orang yang telah mendahului kalian. Bisa menyamai orang-orang kayak itu. Gimana? Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang di belakang kalian enggak bisa nyamain ini. Wa kuntum khaira man antum baina dhuhranaihi illa man amila mithlah. Pokoknya kalian bisa menjadi sebaik-baik orang deh kalau misalnya mengamalkan ini, kecuali ada orang yang lain yang mengamalkannya. Ini kuncinya. Tusabbihun, tuhammidun, tukabbirun khalfa kulli salatin 33. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah salat 33. Setelah salat 33. Oke. Itu hadis Bukhari. Bentar, belum selesai ini. Fakhtalafna bainana. Kita pun berselisih pendapat mengenai tata caranya. Sebagian dari kita bilang, oh kalau gitu nusabbihu 33. Kalau gitu kita tasbih cara ini. Kita tasbih dulu 33 dulu, wa nahmudu 33. Kita kemudian bertahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian wa nukabbiru 34. Kemudian kita bertakbir berapa? 34. Bertakbir 34. Faraja'tu ilaih, maka Abu Hurairah pun kemudian kembali ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan caranya. Faqal, taqul, kamu bilang begini. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33. Bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai setiap darinya 33. Maka tata cara kedua ini gimana ya, kawan? 33 kata Rasulullah SAW. Walaupun ada sahabat yang kemudian pakainya apa? 33 34. Begitu ya? Paham di sini, kawan? Cara kedua begitu. Cara pertama tadi ada la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? 33 kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah sampai akhirnya. Itu cara pertama. Cara kedua 33 34. Ini pandangan sebagian sahabat dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Cara ketiga 33 selesai. Oke? Ada berapa cara kelas? 33. Baik. Di hadis yang serupa tapi ini versi riwayat Muslim. Versi riwayat Muslim sama persis seperti tadi 33. Tapi di hadis yang ketiga ini, hadis yang ketiga disebutkan metode lain, ya, masih hadis Abu Hurairah, ya, disebutkan kemudian di sini caranya Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, hatta tablugha min jami'ihinna 33. Gini, mulai dari apa? Allahu Akbar dulu, kemudian Subhanallah, kemudian Alhamdulillah. Ini cara ketiga. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar sampai 33. Faham gak? Faham caranya? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Anda nggak perlu lengkapin sampai 33 kan? Ya, udah gitu. Ya, boleh kayak gitu? Ya boleh. Ada asarnya. Di hadis yang sama. Ya. Baik. Kemudian hadis keempat. Hadis keempat ini kata Rasulullah SAW riwayat Muslim dari hadis
Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Ada beberapa mu'aqibat, yaitu hal-hal yang berada menurut di belakang, menguntit, mengikuti gitu loh. Yang orang yang membacanya atau melakukannya tidak akan merugi. Kalau membacanya atau melakukannya di setiap selesai salat maktubah, yaitu salat fardu. Makanya hadis-hadis ini semua berkaitan dengan salat fardu saja. Setelah salat sunnah antum enggak wiritan ini enggak. Ya. Apa itu? 33 tasbihah. 33 kali tasbih, oke? 33 tahmidah. 33 kali tahmid. Alhamdulillah 33 kali. Wa 34 takbirah. 34 kali takbir. Ini persis seperti cara keberapa tadi? Cara kedua. Dan juga ada hadis lain, yang hadis Fatimah, sebelum tidur juga seperti ini bisa. 33 34. 34 maksudnya takbirnya 34. Tanpa pakai la ilaha illallah atau la ilaha illallah dan la syarikalah, ya. Oke. Nah, hadis berikutnya sama seperti yang tadi dari Abu Hurairah tapi versi Abu Daud. Karena sama, anak skip dulu, ya. Anak skip karena sama persis. 33 plus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Hadis berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini mungkin agak kurang populer di kita. Tapi hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'wat Al-Kabir, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar. Al-Asqalani rahimahullah. Baik. Kata Nabi SAW, ma yamna'u ahadakum an yukabbira fi duburi kulli salatin 'ashran wa yusabbihu 'ashran wa yahmadu 'ashra fadzalika fi 5 salawat. Apa yang mencegah kalian untuk bertakbir di setiap akhir salat, setelah salat? Takbir 10, tasbih 10, tahmid 10. Itu di 5 waktu salat. Gimana tadi? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 10. Kemudian tasbih 10. Kemudian tahmid 10. Faham di sini, ikhwan? Ya, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhanallah, 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 gitu. 10 10 10. Ini metode keberapa, ikhwan? 5 ya. Ada enggak keserupaan dengan metode-metode sebelumnya? Dari segi jumlah bilangan enggak ya? Tapi dari segi urutan ada enggak? Metode yang berapa tadi? Bukan kedua, Pak. Hah? Ketiga atau keempat? Keempat. Atau terserah antum yang berapa deh? Ya antum acak aja enggak apa-apa. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah gitu. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, gitu ya. Sampai 33 kali gitu ya. Tapi ini modelnya Allahu Akbar, Allahu Akbar 10, subhanallah 10, alhamdulillah 10. Maka kata Nabi SAW, fadzalika fi 5 salawat, 5 kali waktu dalam sehari, 5 kali salat, 50 wa mi'atun bil lisan. 150 di lisannya kan, 150 kalimat kan. Wa alfun wa khamsumi'ati fil mizan. Tapi 1500 di timbangan. 150 di lisan, karena kan sehari nih 150 lisan, tapi 1500 di mizan, timbangan. Oke? Ini apa? 10 kan 30. Dikali 5 waktu jadi 150.
di pahalanya dikalikan oleh Allah asyru hasanat bi amsalihha, 10 kali lipat, maka jadi 1.500 ya. Kemudian itu metode ke-5 kalau salah ya. Fa idza awa ila firasyih, kalau dia di kasurnya mau tidur, kabbara 34 wa hamidallaha 33 wa sabbaha 33, fadzalika mi'atun bil lisan wa alfun fil mizan. Kalau dia mau tidur, dan ini zahirnya tidur mutlak apapun itu, tapi di tempat tidurnya bukan di masjid, apalagi pas kajian ya. 34 takbir, tahmid 33, tasbih 33. Ini seperti dibalik gitu, tapi dalam hadis Fatimah tasbih dulu, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Mungkin itu yang lebih kita ikutin. Maka kata Nabi itu kan berapa? 33, 33, 34 jadi berapa? 100. Itu 100 di lisan kata Nabi SAW, tapi 1000 di mizan. 1000 di mizan ya, 1000 di timbangan amal. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, fa ayyukum ya'malu fi yaumihi wa lailatihi 2500 sayyi'ah. Misalnya tadi subuh 10 ya, 30. Ntar zuhur 10 10. Isya asar 10 10, maghrib 10 10, isya 10 10. Berapa total? 150. Pahalanya berapa? 1.500. Ya kan? 150, 1.500. Baik. Kemudian jumlahnya 150. Kalau misalnya mau tidur 100 lagi ya. 100 lagi. Berarti dalam sehari total 100 tambah 150, 250 kalimat. Belum urusan pahalanya dah, pahala Allah lebih tahu, bisa dibeli-beli nama Allah. Allah Rahim ya, Maha Pemurah. Nah, kalau pahala jadi berapa tuh? 1.500 tambah 1.000, 2.500 dalam sehari. 2.500 pahala ya kawan. Bukan perak, pahala 2.500 pahala. Maka kata Nabi apa? Fa ayyukum ya'malu fi yaumihi wa lailatihi 2500 sayyi'ah. Tadi tidurnya untuk tidur malam aja sih. Siapa di antara kalian dalam sehari semalam melakukan dosa 2.500 kali? Ada enggak? Logikanya enggak ada ya. Enggak ada yang kayak gitu. Dosa itu catatannya itu satu dosa satu. Kalau pahala catatannya satu pahala 10 kali lipat. Oke? Siapa di antara antum dalam sehari 2.500 perempuan yang antum pandang dengan nafsu? Ada? Gak ada. Ya insya Allah jangan, nauzubillah lah, janganlah. Jangan diadakan ya. Ustaz saya mau mengadakan saat, jangan. Dah. Gak ada kan? Oke, itu. Oke, dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Oke, tidur antum berapa jam, ikhwan? 8 jam plus 3. 3 siang, 2 siang, 8 malam, 1 di kajian. Nah, gitu kan. Itu kan sisanya kan, tidur nggak berdosa. Ya, tidur nggak berdosa. Pas lagi yaqdhah terjaga. Dosa sampai nggak 2.500? Nggak sampai, kecuali kalau sampai dosa yang sangat besar ya, mungkin dilipat gandakan, atau dosa jariah mungkin ya. Tapi semoga tidak lah. Tapi sehari kita mungkin dosa nggak? Ya, bukan mungkin lagi, emang kayak gitu kan, rutinan ya. Nauzubillah min dzalik sih. Tapi kita lihat di sini kata Nabi membuat kita terbayang. Ada nggak di antara kalian sehari 2.500 dosanya? Ini untuk supaya kita itu husnudzon sama Allah, supaya kita tuh senang gitu, supaya kita tuh cinta dengan zikir ini, bukan untuk kita jumawa. Wah, ya juga ya, gue kayak nggak pernah tuh separah itu.
Wah, berarti enak banget nih. Nah, mulai kan? Setan bisikin tuh, mulai dah. Enggak, maksud di sini adalah kalian bersyukur dengan adanya penghapusan. Ini yang versi apa? 10-10-10. Gimana kalau versi 3-3? Pikiran gitu. Gimana kalau versi 3-3 di 5 waktu 100 500 kali asri amsalihha 5.000. Siapa di antara antum yang 5.000 kali dosa dalam sehari? Nikmat gak Islam ikhwan? Nikmat. Tapi gimana kalau dosa-dosa kecil terhapuskan? Bisa jadi kelipatannya itu bisa juga melawan dosa-dosa besar. Tapi sekali lagi takillah, jangan kepedean kemudian kan udah tadi 33 mumpung dikit nih nggak apa-apa tilep ngambil permen, bakwan, combro, mistro ya. Berapa sih? Yang namanya zalim sama orang, antum akan terus dosanya sampai orang itu memaafkan. Itu pun kalau antum bertaubat. Ya, kalau antum dosa zalim sama orang, merampas hak orang, tetap dosanya ada pada antum sampai orang itu memaafkan. Pun kalau orang itu memaafkan, antum belum taubat, antum tetap punya dosa sama Allah karena belum taubat. Maka hati-hati, tetap nggak boleh meremehkan dosa. Oke, seperti itu. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasai, boleh sedikit, udah terang banget ini, enggak apa-apa. Satu lagi hadis. Boleh enggak? Satu cara lagi boleh? Enggak, kalau ada hajat kewajiban tafadhol, enggak masalah. Ya, mohon maaf nih anak kalau di sini enggak bisa. Masya Allah, udah enggak bisa mengontrol waktu kalau di sini udah. Karena Masya Allah ini keadaannya anak sangat mencintai majelis di masjid. Musola Al-Ikhlas, majelis Al-Ikhlas Puri Nirwana 2 Cibinong. Masya Allah, emang beda, atmosfernya beda. Wajah-wajah wujuhu yawma idzim nadhirah ila rabbiha nadhirah ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak dan juga antum bisa melihat wajah Allah di akhirat nanti. Dan juga ummahat atau akhwat juga. Wujuh ini mustabsyirah, wajah-wajah yang bahagia antum ini. Ya, Masya Allah. Satu lagi ya. Ini di sini ada riwayat An-Nasai dari Ibnu Umar. Ya. Dan hadis ini hadis sahih disahihkan oleh Albani rahimahullah. Anna rajulan ra'a fima yara an-na'im qila lah bi ayyi shay'in amarakum nabiyukum. Ala kulli hal, kita lanjutkan hadis Nabi langsung karena Nabi. Kata Nabi SAW, amarna an nusabbiha 33 wa nahmada 33 wa nukabbira 34 fatilka mi'ah. Rasulullah SAW menyuruh kita bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 34, berarti 100. Ini seperti yang nomor berapa tadi? Oh begitu deh. Pokoknya antum tahulah 33, 34, 100 genap. Kemudian berkata, ada yang berkata kemudian. Jadi orang Ansori ini berkata, orang Ansori yaitu dari Madinah, orang Ansori, sahabat Nabi. Sabbihu 25, bertasbihlah kalian 25 kali. Wahmidu atau wahmadu 25, bertahmidlah kalian 25 kali. Wakabbiru 25, bertahmidlah kalian 25, bertakbirlah kalian 25 kali. Wahallilu 25, dan tahlillah kalian 25 kali. Berapa itu semua? 100. Fatilka mi'ah, itu 100. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah Akbar 25, la ilaha illallah 25. Ini cara keberapa? Ke-6 bukan? Cara ke-6. Ketika di pagi hari, sahabat-sahabat yang mendengar riwayat tadi 25 itu datang ke Nabi dan menyebutkan, melaporkan, Nabi ini benar gak nih kayak gini caranya nih. Maka kata Nabi SAW, if'alu kama qala al-Ansari, lakukanlah sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ansari tersebut. Ij'aluha kadzalik, jadikan seperti itu. 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir, 25 tahlil. Hadis sahih disahihkan oleh Albani rahimahullah riwayat An-Nasai.
rahimahumullah jami'an, rahimahallahul ulama. Yang baru antum tahu yang model mana, ikhwan? Atau semuanya baru tahu? Parah kalau semuanya baru tahu nih. Baru masuk Islam mungkin. Yang baru hijrah nggak mungkin juga tahu, pasti ada tahu minimal 33 ya. Ada yang baru tahu di antara kita 33 34, ada mungkin. Ada yang baru tahu 10 ada. Ada yang baru tahu 25. Mungkin yang terakhir ini yang paling gharib, paling asing mungkin bagi kita. Tapi hadisnya sahih, kan. Disahihkan oleh Albani dan ini riwayat An-Nasa'i baik di Sunan Al-Kubra dan juga riwayat Al-Bazzar. Taib, jadi kita sudah punya 6 model. Taib, tafadhol, siapa yang bisa menyebutkan walaupun nyontek model tersebut? Model zikir 6-6-nya. Walaupun baca enggak apa-apa. Ayo sok, silakan. Jangan sampai akhwat yang jawab. Emang akhwat bisa jawab enggak? Enggak bisa ya, enggak usah jangan. Ayo sok, silakan. Ada 6-6-nya. Enggak apa-apa. Jangan takut. Anak kasih hadiah insyaallah. Tafadhol. Yang pertama modelnya zikir tasbih 33, tahmid 33. Ya. Takbir 33, satunya la ilaha illallah wa syarika. Jazakallah khair. Bagus. Lanjut. Random juga enggak apa-apa, acak enggak apa-apa. 33. Tahmid 33. Ah. Takbir 34 kali. Baik, sebentar. Siapa yang mau jadi juri buat beliau? Yang kalau beliau salah antum tahdzir. Ittaqillah gitu. Siapa? Ayo siapa yang mau jadi juri? Yang tadi nyatet dah, yang nyatet tolong. Karena Anda enggak nyatet. Kan lucu kalau Anda ngajar nyatet juga kan enggak antum lah. Ayo, sok silakan. Siapa yang nyatet? Fadhol. Atau tolong tunjuk jurinya, Pak. Yang kelihatan alim, ya. Kelihatan nyatet, Pak, tolong. Satu aja biar makin berkah ini, biar makin melebar. Pakai baju biru nggak pakai peci. Ada 2 nih, Pak. 2 hamba Allah. Dua-duanya. Satu aja, Pak. Yang nyatat di antara antum siapa? Kenal sama mereka. Masya Allah. Ini saling melempar, saling berbagi pahala. Iya. Ini aja nih, antum aja ya. Nyatet kan tadi ya. Ini jurinya nih. Kalau salah tolong ditegur. Yang pertama tasbih tahmid takbir la ilaha illallah wa syarikalah sampai akhirnya. 33 1. Kedua tadi gimana? Didengerin. Tasbih 33. Tahmid 33. Takbir 34. Benar enggak kira-kira? Juri wasit diem nggak di kartu kuning, tapi penonton memang kadang-kadang ricuh ya. Nggak random nggak apa-apa, Pak. Random nggak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga tuh tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Saja. Benar nggak itu ada seperti itu? 33 selesai. Ya, benar nggak? Yang biasa diamalkan bukannya kita kayak biasanya kayak gitu ya? Iya. Taib. Gimana? Random kayak orangnya, enggak? Ya, silakan. Yang keempat itu takbir dulu 33. Tasbih 33, tahmid 33. Takbir lu 33, tasbih 33, tahmid 33. Itu 33 dulu atau gabung semuanya? Gabung. Takbir duluan gimana? Takbir duluan, tapi Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar subhanallah gitu. Enggak, takbir 33. Tak gitu, takbir lu 33. Ada enggak kayak gitu? Gimana nih? Wasitnya berselisih sama pemain ini. Gabung apa enggak nih? Gabung ada, pisah ada enggak? Pisah takbir dulu gitu. Gabung. Gabung. Oke, udah sepakat nih wasit sama pemain. Ayo, silakan. Ke berapa sekarang? 5 ya? Yang kelima itu takbir 10 kali, tahmid
tasbihnya 10 kali, tahmidnya 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Gimana itu? Benar nggak? Betul. Itu kelima. Lanjut. Yang keenam ya? Ya, terakhir. Tasbihnya 25 kali, tahmidnya 25 kali, takbirnya 25 kali, la ilaha illallah wa La ilaha illallah saja, ya. 25. Benar? Masya Allah. Sahih, Masya Allah. Ini udah kenal sebelumnya nggak? Hah? Anak kan nggak kenal orang-orang sini, jadi harap maklum lah. Antum tuh majhul bagi anak nggak tahu antum siapa aja. Hah? Apa? Gimana? Tetanggaan. Masya Allah. Tetanggaan tuh. Panitia juga bukan? Konspirasi memang nih, Masya Allah. Karena tetanggaan anak nitip sama yang terdekat aja, antum tolong nanti kasihin ke beliau ya. Tolong Pak. Khalas, insya Allah materi selesai sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Oh, ya. Yang ada kewajiban di luar, tafadhol untuk mungkin bisa udzur atau kemana, nggak masalah. Yang mau stay yang keluar tafadhol. Jazakallah khair. Dan itu dengan tanwi' seperti itu macam-macam seperti tadi kata para ulama, sebagaimana doa istiftah. Kalau antum hafal semuanya, bisa semuanya, antum boleh memvariatifkan zikir antum. Yang penting ada dalilnya untuk macam-macam salat ini. Yaitu zuhur misalnya pilih yang mana, asar yang mana, fadhol silahkan. Ya. Baik. Ada penceramah di TV umum yang memberikan contoh bahwa apa yang tidak diajarkan Rasul itu tidak bid'ah. Contoh yang diberikan adalah lafal azan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, tapi justru dari mimpi sahabat. Bisa hal itu terima? Ini salah. Kesimpulan yang salah. Karena ketika Nabi SAW masih hidup, itu namanya zaman tasyri', zaman pensyariatan. Hal-hal yang ada ketika itu dan ditakrir oleh Nabi, ditakrir itu artinya ditetapkan oleh Nabi SAW, maka itu bisa menjadi syariat, kelas menjadi syariat dan bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ketika Rasulullah SAW menyetujuinya, maka itu boleh. Maksudnya boleh sini dalam Islam ada syariatnya, diperbolehkan. Begitu. Maka bukan suatu kebid'ahan, ya begitu. Ini salah. Bismillah. Ustaz, apakah zikir pagi boleh dibaca sebelum sholat subuh? Tidak, bukan waktunya. Karena masih menunggu qomat. Enggak. Subuh ini beda waktu dengan zikir sabah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena antara azan dan iqamah itu masih di waktu sholat subuh atau belum sholat subuh bahkan. Zikir pagi adalah di waktu setelah sholat subuh, maksudnya setelah zikir subuh, zikir setelah subuh, setelahnya zikir sabah pagi sampai matahari terbit. Kalau memang beruzur karena mungkin habis subuh kajian, boleh jam segini. Atau boleh dia sambil kajian, sambil berzikir. Selama tidak membuat ustadznya atau pematerinya kecewa dengan zikirnya dia ya, karena kan gak enak ustadz lagi ngajar, antum komat. Iya, komat kami. Ustadz ngajar ustadz serius, antum komat kami dan ngeliatin ustadznya. Saya keki sendiri, jangan gue mau disantet tapi dia pakai kayaknya dia baca-bacain. Kan enggak, jangan. Tapi kalau pakai masker kan enggak ketahuan. Nah, antum zikir sendiri gitu. Ya seperti itu. Jadi enggak menunggu qomat, antum silakan zikir mutlak. Zikir mutlak. Terutama yang afdol adalah berdoa. Kalau selesai berdoa boleh zikir mutlak, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan saat mengucapkan Masya Allah dengan Subhanallah? Misalnya saat melihat pemandangan alam yang indah, apakah pengucapan yang tepat Masya Allah atau Subhanallah? Sebenarnya ini masalah yang luas, tidak dipersempit dan tidak saling menyalahkan dalam masalah ini. Karena melihat hal yang menyenangkan atau kenikmatan, antum mau Masya Allah silakan, Subhanallah juga boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kalau untuk Subhanallah, ketika melihat keindahan, ketika mendapatkan kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ada apa? Ada kemenangan dari Allah, Fathu Makkah. Kemudian pertolongan dari Allah, 2. Pertolongan dari Allah dan kemenangan Fathu Makkah. Ketiga, orang-orang berbondong masuk Islam. Ini nikmat yang paling nikmat ini, ikhwan. Pemandangan yang terindah. Tapi kemudian Allah nyuruh apa? Fasabbih. Bertasbihlah kalian. Tapi boleh enggak antum kemudian bilang Masya Allah karena kagum akan sesuatu? Boleh. Boleh enggak antum bilang Tabarakallah? Boleh. Iya. Antum ngelihat fulan, anaknya fulan cantik atau bukan, maksudnya masih kecil ya, lucu gitu ya. Lucu banget gitu kalau orang biasa. Anak siapa sini gitu kan? Buat gua aja dah gitu kata sebagian orang. Ucapkan, boleh ucapkan Subhanallah. Fadl kalau antum ucapkan Masya Allah. Dan lebih disunahkan ucapkan Tabarakallah. Pokoknya zikir-zikir. Iya, zikir-zikir. Tapi ucapkan yang relevan ya, yang seperti itu maknanya relevan. Masya Allah berarti betapa betapa kehendaknya Allah terhadap anak ini kok bisa secantik ini atau selucu ini, seimut ini. Itu maknanya. Tabarakallah, maha suci Allah atau maha Allah Ta'ala maha pemberi berkah pada ini semua. Itu juga bagus. Dan ada sunnahnya itu, seperti itu yang tabarakallah. Jangan yang kurang relevan misalnya Astaghfirullahaladzim. Emaknya loh, kenapa istighfar mas? Saya istighfar ngelihat wajah anak anda. Loh kok istighfar? Orang kecewa lah ngeliat. Ya enggak? Coba anak ngeliat Astaghfirullahaladzim. Antum kan ngerasa dosa saya apa kalau bisa diistighfarin gitu karena ngeliatnya. Yang relevan lah gitu kan. Astaghfirullahaladzim. Atau kadang-kadang kalau huruf kita itu kurang cocok dengan lafal tersebut, kalau takjub ya diingat dari misalnya la haula wala quwata illa billah. Antum dilihatnya, Dek. La haula wala quwata billah. Rasanya gimana? Atau nauzubillah min dzalik. Bapaknya enggak terima. Maksud Ustaz apa nih gitu kan? Ya, jadi yang cocok. Subhanallah relevan. Untuk segala kenikmatan, tasbih relevan. Istighfar juga relevan sebenarnya. Tapi kalau orang-orang belum terbiasa dengan itu, kalau bisa jangan. Takutnya orang-orang suudzon, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati Ustaz. Fan luar tema. Wa iyyakum. Ada hadis tentang syafaat dengan membaca 2 surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang ditanyakan, apakah harus semua ayat yang dibaca? Apakah waktunya tiap hari? Enggak, kata Nabi SAW, Iqra'uz Zahrawan, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebenarnya ada thawab syafaat untuk qiraah secara umum, ada yang secara khusus. Secara khusus diantaranya ayat-ayat khusus ini, surat khusus. Secara umum seluruh membaca Al-Quran, maka itu bisa menjadi syafaat. Karena kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang, yaitu pahala bacanya sebagai syafaat untuk hari kiamat. Jadi apakah semua ayat di Al-Baqarah atau Al-Imran? Tidak harus, semampu antum aja. Yang penting surat Al-Baqarah atau Al-Imran. Ya kalau bisa semuanya Masya Allah ya. Jazakumullah khairan, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 771. Muhammad bin Isa mengabarkan kepada kami, Abdullah ia adalah Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari ini sanad hadis ini. Sesungguhnya Rasulullah melarang menurunkan pakaiannya saat salat dan melarang seorang laki-laki menutupi mulutnya. Pertanyaannya, apakah hadis di atas sahih dan apa maksud dari hadis tersebut? Wallahu a'lam, ana tidak bisa. Kalau yang dimaksud taib. Ana paham. As-sadal dan taghtiyatur rajul Jadi hadis ini diperselisihkan oleh ulama akan kesahihannya. Anggaplah taib, hadis ini anggap makbul, sahih ataupun hasan. Oke. Maksudnya mungkin dhaif atau dhaif ringan, atau sahih atau hasan li ghairihi. Menurunkan pakaian di sini imma makna isbal, atau apakah dia bermakna seperti melipat pakaian, karena itu makruh melipat pakaian ketika lagi sholat. Maksudnya melipat apa? Melipat bagian ujung dari pakaian.
Dalam maksud di sini dalam hadis Muslim yaitu bagian pakaian lengan. Dikiaskan dengannya kaki atau celana dilinting gitu kan. Bagian ini dilarang atau makruh untuk dilipat ya. Termasuk mungkin tentara kan, biasa tentara pakai baju itu dilipat kan, ini mesti dilipat. Maka ini makruh. Kecuali kalau memang jahitannya seperti itu nggak bisa dibuka, maka hilang kemakruhannya. Ya, taib. Tapi bukan itu sepertinya as-sadl. Kemudian taghtiyatur rajul fah, yaitu menutup mulut ketika lagi salat. Kalau hadis ini pun hasan, diterima secara sanad, tetap di sini wallahu alam para ulama memahami ini tidak sampai kepada larangan haram. Ya, larangan di sini larang makruh. Maka tidak berdosa, apalagi kalau ada kebutuhan seperti pandemi seperti ini. Iya. Ya. Kalau memang dia khawatir karena mungkin ada penyakit dalam pun, bahkan sholat berjamaah aja nggak apa-apa, nggak di rumah aja. Kalau memang dia khawatir karena ada penyakit gitu loh. Tapi nggak perlu khawatir insyaallah. Nah, jadi diperbolehkan untuk menutup mulut dengan masker seperti ini dengan uzur, yaitu keberadaan virus yang kita tidak tahu bagaimana dan kapan dan seperti apa. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita hendak sholat berjamaah di musholla, kemudian imam yang biasa mengimami kita yang fasih bacaan suratnya berhalangan hadir, kemudian ada seseorang yang maju untuk menggantikan yang kita tahu bacaan suratnya masih belum benar, apakah kita harus tetap mengikuti sholat berjamaah atau kita pulang dan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah? Yang sahih adalah antum tetap sholat bersamanya. Pertama gini, kalau imam itu berhalangan hadir dan maklum, maka boleh digantikan segera. Tapi sebenarnya kalau misalnya imamnya belum hadir dan akan hadir insyaallah, nggak boleh ada qomat sebenarnya gitu. Cuman kan kita sekarang kan standar qomatnya itu apa? Timer, susah. Timer ini udah menggantikan DKM dah. Ya. Udah. Ya, jemaah udah gitu. Imam belum datang nih. Ya. Kemudian imam belum datang, udah qomatin aja. DKM ngamuk DKM. Qomatin. Udah timer. Ya gitu kan. Qomat kemudian, nah pompa celang seniuk loh. Imamnya mana ya? Ya mulai kan kayak gini-gini nih ya. Mulai pada kena ayan tuh kan. Ya. Ayo. Wah, enggak. Pada ngamuk gitu kan, pada udah situ. Lama enggak jadi sholat. Ada tuh kayak gitu. Walaupun masih sunnah misalnya ada kayak gitu tuh enggak jelas. Ya. Enggak jelas mau jadi imam. Maju kemudian terpaksa, enggak ikhlas dia. Wallahi enggak ridho saya jadi imam gitu. Ya. Karena terpaksa. Taib dia jadi imam. Kalau imam seperti ini kan memang sebenarnya enggak sesuai dengan bagaimana sunnahnya. Cuman apa boleh buat ya Indonesia seperti ini dengan keberadaan timer gitu kan. Yang enggak salah timer juga sih. Mindset aja, mindset. Dan imamnya kemana gitu loh. Kalau emang udah imam rawatib tepat waktu harus ada gitu kan. Kalau imamnya kemudian mengizinkan fulan fadl jadi imam, boleh. Kalau imam mengizinkan. Tapi kalau imam enggak mengizin, ada imamnya tiba-tiba dia maju, enggak boleh itu. Boleh imam kemudian ikutan maju, kemudian menyingkirkan, minggir kamu. Boleh gitu. Boleh. Karena haknya dia ya jadi imam. Gitu ya. Nah, kalau ternyata yang menggantikan dan enggak ada imamnya nih, yang menggantikan imam kita baca suratnya masih belum benar, enggak masalah. Maksudnya enggak masalah di antumnya. Kecuali kalau baca Fatihahnya itu udah benar-benar ngawur dan tidak diberi uzur atas ngawurannya itu. Misalnya masih muda, bisa belajar jadi imam. Ya, kemudian bacaannya dia menggabungkan Sunda juga, Jawa juga. Sunda juga, Jawa juga. Jadi nga-nya diganti ngain. Ya. Dan wah parah lah pokoknya. Itu orang sholat pada geleng-geleng semua tuh. Ya, apakah sholatnya sah? Kalau misalnya Al-Fatihah seperti ini, para sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat imam tersebut dan makmum tersebut juga tidak sah sebagai musalli, sebagai orang yang sholat bermakmumkan. Tapi sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan tetap sah karena dosa-dosa dia nggak kena jemaah gitu. Tapi kalau ada pribadi
pendapat yang Anda ikuti adalah kalau imam tersebut adalah orang yang sepantasnya sudah baca bagus gitu loh, belajar masih muda, nggak ada uzur, maka kita nggak boleh berimamkan dengannya dan tidak sah berimamkan dengannya. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang tua yang memang kita maklumi zaman bahla ya kayak gitu pengajaran Al-Qur'annya, metodenya, apalagi orang deso dan sholat di desa, maka Allah alam itu urusan dia dan kita insya Allah tidak ada masalah begitu ya. Jadi kalau misalnya di Depok nih banyak anak-anak muda, ternyata imamnya masya Allah ya, masya Allah imamnya itu sholatnya betul-betul bacaannya membuat orang-orang ingat neraka gitu loh, saking jeleknya bacaannya misalnya. Nah kemudian akhirnya ini gimana, ini di kota terus kayak gini muda, dan antum boleh menyelisihi sholat tersebut, iftiraq dari sholat tersebut, sholat sendiri di masjid yang sama boleh. Karena apa? Antum tidak bisa berimamkan dengan dia, boleh seperti itu ya. Wallahu a'lam. Taib, jangan sholat di rumah kalau udah di masjid ya gitu. Taib seperti itu insyaallah. Ini yang nanya akhwat atau ikhwan ini? Gabung. Anda mau ngasih hadiah nih. Ntar masih ada sisa berapa ya? Ini ada beberapa pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadiahnya tinggal 4 yang pengen ngasih. Yang pertanyaan terakhir, tulisannya bagus ini. Tulisannya bagus tapi tentang soal berjamaah. Harusnya perempuan yang nulis nih, tapi tentang berjamaah. Siapa yang nanya pertanyaan terakhir? Oh, antum dapat hadiah berarti dari Nana. Bapak antum itu. Udah nunggu aja dia. Ini nih. Masya Allah Kang Asep kumaha memang. Ini yang bertanya tentang hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Saya apresiasi walaupun nggak bisa jawab dengan baik. Saya apresiasi dengan periwayatan sanadnya ini, masya Allah dapat sanad nih. Siapa yang nanya? Nggak apa-apa, jangan malu. Masya Allah Pak, jazakumullah khair Pak. Fadhol Pak. Apa nih pertanyaan jawabannya mungkin nggak sempurna. Ada 2 yang harus dikorbankan nggak dapat nih. Ada cari yang tulisannya semeriwing ya. Ada penceramah di TV umum memberikan contoh apa yang tidak diajarkan Rasulullah tidak bid'ah. Siapa yang bertanya? Antum? Masya Allah. Masya Allah tulisan antum semeriwing Pak, pakai rambut antum, masya Allah. Anak ini aja, anak acak aja biar kelihatan adil ya. Takutnya nanti, oh Ustaz nggak fair, pilih kasih. Bismillah. Karena yang tengah-tengah, yang khairul umuri awsatuha. Kapan saat mengucapkan masya Allah dan subhanallah? Enggak, tulisannya laki-laki. Ya. Jazakumullah khairul jaza. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Maaf nih, yang 2 nih anak terpaksa nggak dapat apa-apa, apa kita robek aja kali ya. Udah nggak dapat dirobek lagi, masya Allah. Ya. Baik, cukup sekian aja. Jazakumullah khairul jaza atas kesabaran antum di kajian ini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.